Kita balik ke tutorial. Kali ini kita belajar tentang Excel. Itu ada dari fungsi matematika, kemudian ada teks, logika, dan sebagainya. Kita belajar Excel untuk mulai dari dasar. Kita punya satu file Excel di sini sebagai bahan untuk belajar. Ini contoh datanya. Misalkan kita punya data seperti ini. Pertama kita akan belajar tentang fungsi-fungsi matematika. Itu ada misalnya absolute, ada event, ada mode, ada odd, ada product, fungsi round, dan lain-lain. Nanti kita coba pelajari pertama tentang absolute. Nah, absolute sendiri menghasilkan nilai mutlak atau mengabaikan nilai negatif. Jadi semua yang nilai negatif diubah menjadi nilai positif. Contoh, misalkan ini ada minusnya, minus 20, minus 5. Itu coba kita rubah ke absolute. Misalnya sini absolute. Itu kita coba bikin ini jadi tabel dulu. Tekan Ctrl T, atau bisa dengan buat menjadi tabel, format S tabel misalnya. Oke. Ini jadi tabel. Kemudian kita buat rumus absolute ABS, kemudian pilih nilainya, tekan nilai di C2 ini, kita rubah menjadi absolute. Oke, ini berubah jadi nilai positif ya. Kita mengabaikan nilai negatifnya, diubah menjadi nilai positif. Semua diubah menjadi nilai positif. Kemudian yang berikut ada fungsi event. Oke. Nah, event sendiri itu menghasilkan nilai pembulatan ke atas mendekati angka bulat yang genap. Misalkan ada 2, ada 3, nanti diubah menjadi 4. Atau misalkan 3,5 diubah menjadi 4. Contoh seperti ini. Sini ada 35. Kita ambil yang dari atas saja dulu. Event. Kemudian nilai ini kita ambil yang nilai bulat yang ini saja, yang kolom D. Event diubah menjadi angka genap, pembulatan ke atas yang mendekati angka genap. Dari 7 akan menjadi 8. Kalau 4 ini akan tetap menjadi 4, kemudian 9 akan menjadi 10, kemudian 3 akan menjadi 4. Oke. Nah, bagaimana dengan angka atau bilangan yang ada koma? Seperti ya 5,3 misalnya. Coba kita buat 5,3 jadi 6. Dan berikut ada fungsi mod, menghasilkan nilai sisa dari suatu bilangan yang dibagi dengan pembaginya. Mod. Ini misalkan ada di sini ada angka 7, ada angka 4. Mod 7 kita bagi dengan misalnya angka 2. Angka 2 ini teman-teman perhatikan di
kolom formula ini 7 dimod dengan 2, hasilnya sisa 1 karena pembagian dari 7 dibagi 2 akan menyisakan nilai 1. Kalau misalkan 4 dibagi dengan 2, hasilnya akan sisa 0. Oke, seperti ini ya. Kalau misalkan kita bagi dengan 3, nilai pembaginya adalah 3. Oke, sisa 1. Seperti ini ya. Contoh 8 dibagi 3, misalnya 8 dibagi 3 itu kan ada ini sisanya 2 ya, sisanya 2. Cara itunya misalkan 2 kali 3 itu kan 6. Nah ini 8 kurang 6 ini sisanya 2. Contoh sederhananya seperti itu. Kemudian ada fungsi odd atau ini menghasilkan bilangan pembulatan ke arah bilangan utuh yang ganjil, berbeda dengan event tadi. Kalau event menghasilkan nilai yang genap, kalau odd akan menghasilkan nilai yang ganjil. Contoh seperti ini, kita ambil nilai yang di kolom D itu 7, 4, 9, 3 misalnya. Kurung. Oke. Ini akan tetap 7 karena nilainya adalah ganjil. Kemudian untuk yang nilai 4 itu akan naik jadi 5, minus 9 karena angkanya ganjil akan tetap 9. Kemudian ada 3, angka ganjil akan tetap 3. Kemudian 6, angka genap akan jadi 7 karena angka 7 adalah angka ganjil. Kemudian berikut ada produk. Nah, produk ini itu menghasilkan perkalian semua nomor yang pada range maupun argumen yang kita akan pilih. Kan produk. Produk ini kita buatnya di bawah sini. Contohnya produk, kita ambil nilai dari sini semua ini. Oke. Itu perkalian semua nilai ini menghasilkan produk. Contoh kita buatkan yang sederhana. Ini produk 8 dari angka 8, angka 1, angka 7. Oke, menghasilkan 56. Coba kita buat secara manual. Ini 8 kali 1 kali 7 menghasilkan 56. Nah, supaya kita tidak menggunakan perkalian satu persatu seperti ini, bisa dengan fungsi produk tadi. Empat kali 1, 4 kali 5, 20. Seperti itu. Kemudian ada fungsi round. Kita fungsi round. Round ini membulatkan bilangan ke digit tertentu yang dikehendaki. Misalkan kita buat pembulatan nilai ini 20,4. Kita buat absolut, buat round. Oke, nilai kita buatkan jumlah digitnya ini misal 2. 20,4 tetap ya.
buatkan angka pembulatnya itu 2. Nah, angka di sini desimalnya hanya 1. Kita buatkan misalkan round ke digit 0 jadi 20. Kemudian berikut ada fungsi sum ini untuk menjumlahkan. Misalnya kita menjumlahkan kolom F ini, kita sum semua, kita ambil semua nilai di kolom F ini, tutup kurung. Oke, hasilnya 86. Nah, untuk fungsi sum ini bisa misalkan teman-teman mau pakai shortcut, tekan Alt terus tanda sama dengan set, sama dengan sum, hanya fungsinya langsung ke subtotal seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi teks. Ini sudah ada absolute untuk membuat bilangan negatif jadi positif, kemudian event ada dari bilangan ganjil ke bilangan genap dibulatkan, kemudian ada mode menghasilkan nilai sisa dari pembagian, kemudian ada odd menghasilkan nilai pembulatan ke angka ganjil, kemudian ada product untuk mengkalikan semua bilangan di range yang kita pilih, kemudian round tadi membuat pembulatan sesuai digit yang kita pilih, entah 1, 2, atau 3. Kemudian fungsi lain selain round ini ada chain ya, kita coba chain ya. Chain ini juga pembulatan, chaining pembulatan. Misalnya kita ambil nilai yang di kolom E, kita tentukan digitnya misalkan 1. Ini menghasilkan nilai yang dibulatkan ke atas. Misalkan ini 20,4 dibulatkan menjadi 21. 5,3 dibulatkan jadi 6, kemudian 42,6 dibulatkan jadi 43, yang angka bulat tetap 29,9 dibulatkan jadi 30. Sekarang kita lanjut ke fungsi teks, yaitu ada left, right, mid, dan beberapa lainnya. Kalau left, kita memotong atau mengambil teks dari kiri sebanyak yang kita tentukan. Misalnya di sini ada, kita ambil left dari, kita buat jadi tabel ini supaya enak dilihatnya nanti. Ctrl T, kemudian centang ada headernya karena kita punya header di sini. Klik OK. Kemudian ini kita buatkan left. Nah, di left ini kita buatkan untuk mengambil nilai atau string dari teks ini sebanyak yang kita tentukan. Misalnya dari kolom nama kita ngambil misalnya sebanyak 5. Oke. Sebanyak 3 biar kelihatan langsung. Sebanyak 3 dari kiri. Oke. Dari kata Andi, ini diambil 3 digit dari kiri, jadi AND. Budi jadi Bud. Sekarang coba yang right. Right ini hampir sama dengan left, cuman kita mengambil dari kanan. Contoh Saputra, kita ngambil 3 digit. Oke, ambil 3 digit dari kanan, ambilnya T.
TRA. Prasetyo ambil Tio. Oke. Sekarang ke fungsi len. Nah, len ini untuk menghitung jumlah karakter yang terdapat dalam suatu teks. Misalnya Andi Saputra, kita mau hitung berapa jumlah karakter yang ada di kolom B ini. Sama dengan len, kita ambil kolomnya, kurung. Nah, Andi Saputra memiliki 12 karakter. Kemudian ada fungsi lower untuk membuat atau mengkonversi seluruh teks menjadi huruf kecil, ya. Lower sama dengan lower, kita ambil nilai dari nama ini, enter. Oke, semua jadi huruf kecil. Oke, lanjut. Sekarang kita mau buat lagi, mau ngambil misalnya kita ada nama yang 3 huruf, 3 kata, Andi Saputra Mulyanto misalnya, meet, biar panjang. Sekarang kita mau ngambil meet dari kata dari nama lengkap tadi, ambil ini. Kemudian kita mau ngambil star numbernya, atau kita mulai dari posisi ke berapa. Misalnya dari Andi Saputra Mulyanto, kita mau ngambil mulai dari posisi ke 5 sampai ke posisi ke 8 misalnya. Saputra ini kita hitung, Andi Saputra 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mulai dari Saputra sampai dari S, kemudian sampai ke 8. Oke. Sampai 8 karakter ke depannya. Soal ini kita mulai dari S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ambil yang ini, ya. Maka di sini tampil Saputra. Oke, Prasetya, Praseti. Oke. Kemudian ada berfungsi proper. Nah, proper ini mengubah sekumpulan kata atau karakter ini diubah menjadi huruf kapital semua. Dan proper sama dengan proper ini kita ambil dari kota misalnya, enter. Kita ambil karena ini ada huruf kapital di depan, kita coba ambil dari yang lower tadi, proper. Kita harus buat huruf jadi semua dulu. Nah, ini huruf ini pada awalnya, pada awal, maaf, ini pada awal kata. Contoh seperti ini, A kecil diubah menjadi A besar atau A kapital, S nya menjadi S kapital, kemudian M juga M kapital. Ini mengubah seluruh karakter di awal kata menjadi kapital. Sedangkan yang tadi untuk huruf kapital semua itu fungsinya itu upper, ambil dari yang huruf kecil ini, tutup kurung. Oke, seperti ini.
jadi huruf kapital semua. Ya, di sini sudah ada left, right, len untuk menghitung jumlah karakter, lower untuk mengkonversi karakter menjadi huruf kecil, kemudian mid untuk mengambil kata huruf dari posisi yang kita tentukan sampai ke posisi yang posisi A ke posisi B. Kemudian ada proper untuk mengubah karakter menjadi huruf kapital di awal kata. Upper untuk konversi semua abjad atau kata menjadi huruf kapital. Kemudian ada concat juga, kita hapus dulu ini. Concat itu untuk menggabungkannya, menggabungkan kata. Contoh kita ambil dari nama, kemudian titik koma, kita buat string di sini. Contoh kalau misalkan pakai string, koma, masih titik koma, kita ngambil kotanya. Saya punya pakai ini lupa concatnya. Concat, ambil nama, kemudian kita buat titik koma, kemudian ambil kolom E, kota, seperti ini. Kita perbesar. Nah, teman-teman lihat di sini nyambungnya. Andi Saputra Mulyanto, terus nyambung ke kotanya. Kita tambahkan string di sini. Misalnya string spasi, atau kita bisa tambahkan koma, nanti akan jadi seperti ini. Ini menggabungkan dua sel, ataupun kita bisa menambahkan string di tengah seperti ini, bisa juga, atau tanpa koma, dia akan jadi seperti ini. Untuk fungsi teks, dan kita lanjut ke fungsi logika. Fungsi logika di sini ada misalkan if and, not, or, tuh coba kita pelajari. Nah, contoh kayak di sini, kita buatkan tabel dulu, Ctrl T, enter. Oke, ini kita buat format number biar kelihatan ada pemisahnya nih, atau separator. Oke, kita mau buat logika. Misalkan si Andi ini dia akan mendapatkan bonus jika target jika penjualannya melebihi target dan absennya ini kurang dari 2 hari. Oke, ini ya. Absen atau kehadirannya dia tidak pernah alpha, misalnya tidak pernah alpha sampai lewat dari 2 hari. Jadi buat if, kemudian
Kemudian kita akan menggabungkan tadi logikanya. Si Andi ini akan mendapatkan bonus jika dia melampaui target dan absennya tidak boleh lebih dari alpha tidak boleh lebih dari 2 hari. Kita ganti dulu ini alpha misalnya, atau tanpa kabar. If, kemudian kita tambahkan fungsi n di sini, kolom D atau kolom alpha ini tidak boleh lebih dari 2 hari, kurang dari sama dengan 2, dan logika kedua, penjualannya lebih dari target, kolom E, tutup kurung. Kalau misalkan memenuhi kondisi ini, maka dapat bonus ya. Jika tidak, maka tidak dapat bonus. Oke, enter. Ini kondisi target penjualan Andi lebih besar, penjualan Andi lebih besar dari target. Oke, kondisi pertama terpenuhi. Jumlah alpanya itu kurang dari 2 hari, berarti bisa dapat. Logika contoh seperti si Dinda, targetnya memang lebih dari penjualannya memang lebih dari target, hanya alpanya lebih dari 2 hari, maka dia tidak mendapatkan bonus. Nah, ini kondisi rumus if kemudian di dalamnya ada 2 kondisi. Misalkan kondisi tadi alpha tidak boleh lebih dari 2 hari dan penjualan melebihi target. Nah, fungsi dan ini harus di depan n seperti ini ya. Kita buatkan fungsi n di sini. Kalau misalkan fungsi n fungsi n tadi sudah kita buat langsung dalam if ya. Kita buat di n, kemudian kita buat not saja, not. Nah, ini not berarti kebalikan dari kondisi. Contoh seperti ini, target, apakah Andi melebihi target? Not. Nah, di dalam not ada logiknya, kan? Apakah penjualan lebih dari target? Oke, penjualan lebih dari target, harusnya kan iya ya, penjualan lebih dari target. Tapi karena kita menggunakan not, maka dia kebalikan dari nilai yang harusnya. Contoh seperti ini, Clara, apakah penjualan lebih dari target? Harusnya tidak, tapi di sini menampilkan angka dan nilai true, kebalikan dari nilai yang seharusnya. Oke, kita lanjut ke fungsi OR. Nah, OR ini untuk mengambil keputusan. Misalkan kita buat penjualan, ambil salah satu kondisi. Jika penjualannya lebih dari target atau dia tidak pernah alpha, bisa mendapatkan bonus. Misalkan di sini or pertama, penjualan lebih dari target.
tidak pernah alfa, ini sama dengan 0. Oke. Salah satu memenuhi, maka dia akan mendapatkan nilai true. Contoh, si Andi ini dia mencapai target. Syarat pertama dia mencapai target, kemudian syarat kedua dia tidak boleh ada alfa. Tapi karena syarat pertamanya dia memenuhi, maka dia menghasilkan nilai true. Or ini bisa kita masukkan ke dalam if juga, sama seperti N tadi. Contoh lagi seperti Budi, dia tidak penjualannya tidak mencapai target, juga alfanya lebih dari 0, maka nilainya false. Sekarang kita masuk ke fungsi statistik. Statistik ini kayak average, kemudian count if, fungsi max. Kita coba pakai data yang kita pakai data ini kembali. Kita hapus dulu ini. Fungsi statistiknya kita coba pakai average. Kita mau hitung rata-rata penjualan dari misalkan ini pegawai marketing lah. Kita mau hitung rata-rata pegawainya, rata-rata penjualannya, average dari penjualan mereka. Sini kita buat average, kita tarik dari baris kedua kolom C ini sampai ke Tono, dari Andi sampai ke Tono, tutup kurung, formulanya seperti ini, simpel. Oke, rata-rata penjualannya mereka itu ada di angka 10.140. Ini fungsi average, mencari nilai rata-ratanya. Kemudian ada fungsi count. Count itu menghitung jumlah dalam suatu rank. Count, kita menghitung jumlah dari mereka ini. Pegawai marketingnya ada berapa nih? Seperti ini, count ada 20. Di sini memang ada nomornya. Kita bisa menghitung dengan fungsi count. Kemudian ada lagi yang count if. Count if, kita menghitung, misalkan hitung jumlah pegawai yang mencapai target. Oke, coba count if. Count if. Oke, ini ya. Sini, kemudian range-nya itu kriteria si target penjualan lebih dari 10. Berarti logiknya kriterianya ini misalkan ini. Ini supaya lebih mudah, ini kita salah rumus ya di sini. Supaya lebih mudah, kita buat dulu di sini statusnya, status pelampauan, pencapaian. Oke, pencapaian. Buat di sini if ini lebih dari target penjualan
penjualan lebih dari target. Oke, buat sini. Kemudian count if-nya kita buat di sini. Count if ini kita ambil dari range ini. Oke, nilainya true. Oke, jadi ada 10 pegawai yang melampaui target. Kita coba lihat itu manual ya, misalnya lebih dari 1, kemudian ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini. Itu count if. Kemudian ada fungsi max. Fungsi max ini itu mencari nilai tertinggi dari range yang kita pilih. Misalnya kita mau hitung penjualan yang mana yang paling tinggi di sini. Max. Kemudian kita ambil range-nya. Tutup kurung. Penjualan tertinggi di sini ada di angka 13.200.000. Wajar ini ya. Itu fungsinya max. Kemudian median, nilai tengah dari range yang kita pilih. Coba kita cari nilai range, nilai median dari sini. Median. Kita ambil range-nya dari Andi sampai Tono. Oke, nilai tengahnya yaitu 10.050.000. Kemudian ada fungsi min. Kebalikan dari max tadi. Kita cari nilai penjualan paling kecil. Ini penjualan paling kecil ada di angka 6.500.000. Si Joko ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi lookup ya. Di sini ada VLOOKUP. Sekarang kita coba buatkan, misalkan mencari gaji. Kita buatkan dulu tabel di sini, format as tabel, pakai ini. Kemudian ini juga kita buatkan jadi tabel. Saya lebih senang pakai tabel. Oke, ini sudah jadi tabel. Kita mau hitung gaji, kan di divisi IT gajinya sekian, di divisi HRD gajinya sekian. Nah, kita tidak perlu ngambil satu persatu, ceplok dari tabel ini, taruh di tabel ini. Kita gunakan fungsi VLOOKUP bisa. Dan VLOOKUP kita coba buat VLOOKUP. Kata kunci dari tabel ini adalah di kolom C, yaitu kolom divisi ya. Kita ambil nilai IT-nya, terus titik koma. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ada yang beda, misalkan teman-teman memiliki separatornya itu bukan titik koma tapi koma, bisa diganti dengan koma di sini. Nanti perhatikan di ini ya, ada semacam tooltip ini. Kalau di sini titik koma, teman-teman pakai titik koma. Kalau di sini koma, teman-teman pakai koma. Ada yang beda seperti itu. Kemudian ambil tabel array-nya. Kita ngambil dari tabel ini ya, tabel ini. Kemudian titik koma, kolom berapa yang kita akan ngambil sebagai nilai dari referensi divisi ini. Kita mau cari gaji dari setiap divisi. Kita ambil kolom ke2 dari range yang kita pilih ini
kolom pertama, ini kolom kedua. Kemudian titik koma, kita ambil yang eksak, yang false ini, tutup kurung, enter. Gaji divisi IT itu ada di 7.500.000. Kemudian HRD kita tarik ini, oke, di 6.800.000. Finance ada 7.200.000. Kemudian marketing 6.500.000. Kemudian IT itu ada di sini. Oke, ini lookupnya ya, V lookup. Ini mencari data, mencari referensi data berbentuk vertikal atau arah kolom ya, kalau VLOOKUP. Selain VLOOKUP ini ada juga lookup doang tanpa V. Contoh seperti ini ya, lookup. Kemudian kita ambil referensinya, misalkan dari kolom divisi, titik koma, kita ambil tabel referensinya ini, kanan, dan enter. Oke, ini kita coba buatkan finance. Coba kita buat lookup tadi di sini saja. Jangan cari nilai, tapi cari misalnya pegawai berdasarkan ID karyawan. Salah tadi ya. Lookup, dapatkan, nanti kita input ID karyawannya di sini di kolom G. Kemudian tabel referensinya yang ini, tutup kurung, enter. Nah, di sini masih NA ya. Coba kita input ID karyawannya, misalkan K001 itu dapat Andi Saputra. Dan kita ganti K003, dapatnya Clara. KLOOKUP itu fungsi untuk mencari data-data pada daftar ganda atau lebih dari satu kolom atau baris. Kita bisa menggunakan lookup doang, bukan VLOOKUP ya. Kita buat di sini, kan kita ngambil kolom 7, kolom 7. Oke, Gina langsung otomatis di sini. Sekarang kita main di grafik pivot. Sini ada contoh tabelnya, contoh data. Kita buatkan dalam bentuk tabel dulu. Kita blok semua atau blok semua seperti ini bisa. Atau kita cukup sorot di salah satu data, kemudian Ctrl A. Ini nanti terblok semua, kemudian Ctrl T, enter. Jadi tabel seperti ini. Karena kita mau buatkan pivotnya, nah, kita mau tampilkan penjualannya ada berapa, dari laptop ada berapa, kemudian atau kita bisa filter nanti by kategori atau by wilayah. Tempatkan kursor di dalam datanya, kemudian di menu insert, terus pivot. Pivot ini bisa kita letakkan di new sheet atau langsung di dalam sheet yang ada saat ini. Kita buatkan langsung di sheet ini saja. Kita pilih sheetnya,
pilih yang existing worksheet ya. Kita pilih lokasi, kemudian klik OK. Nanti tabelnya pivotnya muncul di sini nanti. Sekarang kita mau lihat penjualan berdasarkan produk. Kolom produk ini kita tarik ke row seperti ini. Kemudian penjualannya, jumlah yang terjual kita tarik ke value seperti ini. Oke. Keyboard memiliki nilai penjualan sebanyak 8. Kita cek ya. Keyboard ini ada 8. Setelah itu nggak ada lagi. Oke. Atau yang munculnya 2 kali itu ada printer misalnya. Printer sebanyak 22. Daripada kita hitung manual di sini satu persatu, printer ada 2 di sini, terus tambah lagi mana ada di sini 3, kemudian tambah 1 lagi ada 10 di sini. Kita menggunakan namanya pivot ini, langsung dibuatkan tabel summary-nya seperti ini. Nah, tabel ini nanti kita gunakan untuk data seperti ini kita gunakan di grafik juga nanti. Kemudian kita mau hitung penjualan berdasarkan wilayah. Kita insert lagi, kita tempatkan kursor di dalam data, insert, pivot, langsung di sheet yang ini. Kita pilih posisinya dan klik OK. Kita mau berdasarkan wilayah. Nah, ini kita tarik ke row, kemudian jumlah penjualannya ini, kemudian kita juga bisa ngambil misalkan total penjualannya, ambil lagi di sini di value. Penjualan di Bandung ada, kita buatkan jadi pemisahnya, pemisah ribuan supaya kelihatan. Oke, seperti ini ya. Nah, ini juga bisa kita filter misalkan filter hanya Bandung doang ini. Oke, bisa clear filter. Oke. Medan. Oke, ini Medan ada. Ini pivot itu lebih mempermudah kita dalam mencari rekapan, atau nanti dalam pembuatan grafik kita juga akan menggunakan pivot terlebih dahulu. Oke, ini pivot. Kemudian kita ke grafik. Di sini ada data contoh. Seperti biasa kita rubah ke tabel dulu. Kita blok semua, rubah ke format tabel. Oke, seperti ini. Kita buat angka pemisahnya, pemisah ribuan. Set. Oke. Nah, sekarang kita mau buat grafik penjualan. Dari laptop ini ada berapa, printernya ada berapa. Sebab kita buat tanpa pivot dulu ya. Kita buat tanpa pivot, kita blok data ini. Produk saja, produk dan jumlah penjualan. Kita insert, kemudian kita pilih grafik, pilih yang pie. Oke. Nah, nanti tabelnya jadi seperti ini. Grafiknya jadi seperti ini. Ada muncul laptop, ada lagi laptop lagi di sini. Oke. Coba kita gunakan pivot untuk sebelum membuat grafik ini ya. Teman-teman lihat bedanya. Dan kita insert dulu pivot, taruh di dalam sheet ini. Kita pilih posisinya mulai dari kolom J. Kita insert, kemudian ada produk, kita tarik ke row,
kemudian jumlah penjualan kita tarik ke value, kemudian harganya juga kita taruh harga nanti harga, kemudian kita insert grafik. Kita pilih dulu datanya, pilih semua ini, kita insert, kemudian ada grafik. Oke, kalau seperti ini lebih kelihatan realnya ya, per produk. Kita bisa buatkan grafik ini lebih bagus, pilih di chart style ini, dan ada misalkan seperti ini. Kita bisa lihat persentasenya. Seperti ini, bisa ada labelnya. Oke, coba kita buatkan lagi di pivotnya ini, kita tambahkan total penjualan. Kita tarik lagi ke value, total penjualan kita tarik ke value. Kita hapus dulu grafik yang ini, tekan delete. Kita insert grafik. Kita pilih dulu datanya. Style. Oke, ini juga bisa ya, tergantung kebutuhan kita mau menampilkan data dengan gaya seperti apa. Kemudian coba kita buatkan, ini ada tanggalnya, coba kita buatnya grafik by tanggal. Kita rubah pivotnya, tanggal kita hapus, kemudian kita masukkan tanggal di row, kemudian jumlah penjualan di value. Kadang kita mau lihat trennya nih, kita ambil ini tanggal dan jumlah penjualan, kita insert data grafik by pakai grafik yang ini aja. Set. Chart. Set. Grafik batang namanya. Oke, kita bisa lihat tren-trennya ini. Oke, kita bisa lihat pakai grafik seperti ini. Bisa pakai grafik lain atau yang ke area atau 3D, bisa keren kan. Baik, tanggal ini, tanggalnya bisa di filter, kemudian stylenya kita lihat style. Wow, keren stylenya. Oke guys, ini tutorial Excel dari dasar tadi sampai di grafik. Ini tutorial untuk pemula, semoga bisa mengimplementasikan di tempat kerja. Thank you, jangan lupa berkunjung lagi ke channel ini.